Kalau secara akademik, menurutku nggak ada beda jauh lah sama UNY misalkan, atau kampus-kampus yang lain sebenarnya. Cuman yang cukup membedakan menurut saya itu sih. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik, sehat, dan semangat menjalani hari-hari ya. Kembali lagi di podcast Safari Kampusnya Educator.id bersama saya, Sally Beauty Wahyu. Sesuai dengan tema kita, yakni Safari Kampus, kita akan mengenal lebih jauh kampus-kampus yang ada di Indonesia. Di kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih jauh salah satu universitas negeri yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di ibu kotanya yakni Kota Semarang. Kira-kira kampus apa ya? Kita simak dulu yuk profil singkatnya berikut ini. "55 tahun perjalanan Universitas Negeri Semarang menjadi pilar kemajuan pendidikan Indonesia. 55 tahun mengantar talenta muda mengabdi di berbagai penjuru persada, menebar nilai konservasi, menginspirasi kemajuan negeri. Dilandasi niat mulia mencerdaskan bangsa, Universitas Negeri Semarang lahir tahun 1965. Ia bermetamorfosis menjadi rumah ilmu pengembang peradaban unggul menjadi kebanggaan Indonesia. Ia selaksa kereta, di mana niat tulus menjadi rel, dan prestasi menjadi energi penggeraknya. Itulah yang mengantarkan UNES dewasa menemui jati dirinya siap menapaki hari baru sebagai universitas berkelas dunia. Secara kelembagaan, sejak tahun 2016, UNES telah dikukuhkan sebagai Universitas Unggul Terakreditasi A. Ia juga menjadi rumah ilmu yang diminati anak-anak muda, menjadi peringkat 5 perguruan tinggi paling diminati di Indonesia. Kualitas akademik mengundang pengakuan masyarakat dunia dalam 10 tahun terakhir. Akselerasi jumlah prodi terakreditasi A mencapai 65%. Pada waktu yang sama, lembaga-lembaga dunia mengakui keunggulan melalui akreditasi dan sertifikasi internasional yang diperolehnya. Hasilnya, Universitas Negeri Semarang menjadi ruang nyaman bagi lahirnya cendekia muda berkelas dunia. Prestasi mahasiswa bertebaran dalam bidang akademik, inovasi, kewirausahaan, seni, dan olahraga. Laksana pohon yang terus bertumbuh, semakin rindang, semakin indah, semakin besar kebermanfaatannya. UNES unggul untuk Indonesia maju. Nah, berdasarkan video barusan, kita udah tahu dong ya kampusnya apa. Ya, benar banget, Universitas Negeri Semarang atau nama bekennya UNES. Jadi, sebelum kita mengulik tentang UNES-nya sendiri, kita sedikit kenalan dulu ya sama narasumber kita ini lewat CV-nya berikut ini. Ya, jadi narasumber kita kali ini merupakan Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Kak Abdul Kholik. Tepatnya, beliau mengambil jurusan Ilmu Politik Angkatan 2018. Oh iya, Kak Abdul ini asalnya dari Rembang loh. Buat yang ingin terkoneksi dengan beliau, bisa banget nih kontak emailnya di kholikabdul809@gmail.com atau di Instagramnya @dulkz_, @DOELKZ_. Beberapa keahlian yang beliau kuasai yaitu Social and Politic Analysis, Leadership, Design Thinking, Project Management, dan Public Speaking. Pengalaman organisasinya selain sebagai Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial UNES, beliau juga merupakan Ketua dari Forum Beasiswa Rembang, Kepala Sekolah Kader Bangsa BEM KM UNES, dan Ketua Dewan Pendampingan OSIS Kabupaten Rembang. Beberapa penghargaan yang pernah diraih yaitu Best Social Media Concept di Great Indonesian Leader Summit tahun 2019, siswa termantap di Sekolah Kader Bangsa 10 tahun 2018, dan beliau juga pernah
Oden merupakan penerima beasiswa prestasi pendidikan tinggi dari Kabupaten Rembang di tahun 2018. Tentunya, beliau juga pernah mengikuti banyak pendidikan dan pelatihan serta aktivitas sosial yang belum bisa saya bacakan satu persatu ya, karena banyak sekali pengalaman dan prestasi beliau. Wah, keren banget ya narasumber kita pada episode kali ini. So, langsung saja kita sapa dulu. Halo Kak Abdul. Oke, halo Sally. Halo, gimana kabarnya Kak? Ya, baiklah. Syukur ya. Masih terhindar. Ya. Semoga selalu terhindar sih dari Wah, COVID. amin. Kak Abdul lagi di mana nih sekarang? Aku di kosan sih. Jadi sering Lagi stay di di Semarang Semarang ya? sekarang. Iya, sering stay di Semarang sekarang. Oh iya, I see, I see. Oke. Oh ya, kakak ini kan merupakan mahasiswa ilmu politik ya di UNES. Hmm, Nah, mau tahu dong alasannya menempatkan pilihan Kak Abdul untuk berkuliah di UNES itu apa sih? Oke, mungkin agak panjang dikit ya menjelasin dulu itu gimana gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin aku bisa jujur juga lah gitu ya. Sebenarnya UNES ini pilihan ketiga sih sebenarnya. Jadi nggak sepenuhnya mungkin daya minat dari awal lah gitu. Nah, berhubung memang pilihan ketiga adalah dulu saya ambil EPC sebenarnya. Nah, tentu dengan kayak gitu agak sulit lah. Walaupun saya dulu SMK juga gitu dari STM, tahu sendiri STM bagaimana lah. Terus akhirnya sebenarnya alasannya mungkin simpelnya gini deh gitu. Karena dulu di SMK aku juga sering terlibat di organisasi ya, jadi dekat sama masyarakat sebenarnya, dekat sama teman-teman, walaupun nggak banyak lah gitu. Nah, dari jurusan yang mesin, saya dekatnya mesin sama oli mungkin, makanya saya ganti itu, karena saya punya tujuan untuk pengen dekat sama masyarakat. Makanya saya ambil ilmu politik itu sih. Gitu. Karena dengan politik menurut saya itu cara saya yang bisa untuk mendekati dengan masyarakat sih. Gitu. Nah kalau pilihan UNES, ya sebenarnya tadi pilihan ketiga sih, jadi bukan yang utama. Tapi menurutku ini udah jalan lah gitu. Dan ini menurutku yang terbaik juga sih untuk hari ini. Oke, jadi kalau tadi UNES bukan pilihan pertama, tapi untuk pilihan ilmu politiknya pertama ya, Kak? Yes, yes, yes. Oh, oke, oke. Unggulannya sendiri dari universitas lain itu apa? Sedengarku ya, kebanyakan orang bilang UNES itu lebih murah lah dari biaya kehidupan sih sebenarnya. Makanya banyak UNES yang tertarik masuk UNES gitu ya. Jadi kalau kita track juga sebenarnya kan seleksi kita SBM, SNM juga apa SM kita dikalkulasi peringkat 5 terbanyak peminatnya ya. Ya karena salah satunya menurut saya juga itu sih. Karena kita di Jawa kan memang secara ekonomi mungkin kalangan menengah lah gitu. Makanya banyak minat UNES. Nah salah satunya perbedaannya mungkin di situ sih. Menurut saya yang paling menonjol lah gitu ya. Kalau secara akademik, menurutku nggak ada beda jauh lah sama UNY misalkan, atau kampus-kampus yang lain sebenarnya. Cuman yang cukup membedakan menurut saya itu sih. Oke, berarti dilihat dari biayanya yang murah ya, Kak? Betul-betul. Kalau walaupun dengan biaya yang terjangkau, tetap kualitas dari UNES sendiri ya setara sama semacam UNY gitu ya, Kak? Ya, nggak beda jauh lah gitu menurut saya. Oke, nah tadi kita udah tahu ya bahwa kelebihan dari UNES daripada universitas lain yaitu dari biayanya yang murah. Nah, kira-kira gimana sih kehidupan di sekitar kampus dan kehidupan kemahasiswaannya gitu, seperti iklim mahasiswa atau kehidupan sosialnya, dan mungkin ada seperti informasi beasiswa mungkin di kampus? Oke, kalau di UNES sendiri sebenarnya iklim kita lebih, aku menurutku ya, ini lebih ke arah struktur masyarakat yang tradisional sebenarnya. Karena di sini memang dulunya hutan ya, dan kita memang cukup jauh dari kota dan cukup naik lah. Itu makanya kita daerahnya Gunung Pati, walaupun nggak terlalu tinggi lah gitu, tapi bisa dibilang memang kita peradabannya lebih ke arah tradisional. Pun kalau kita lihat secara sosiologis banyaknya adalah masyarakat NU
NU kan terkenal juga dalam Islam tradisionalis gitu sih. Makanya kita di sini cukup budaya kedaerahannya masih cukup kuat. Sedangkan untuk keberagaman menurut saya juga kita campur aduk lah gitu ya. Dari pulau manapun sebenarnya ada itu, dari internasional, mahasiswa internasional juga ada gitu. Cuman memang nggak begitu menonjol karena masih didominasi orang-orang Jawa sebenarnya. Itu sih. Ya kalau kita bandingkan sama Undip pasti jauh sih. Kalau dari segi tadi ya keberagaman ini sih gitu. Nah, kehidupannya memang semacam itu. Makanya untuk mahasiswa pun menurut saya aktivitasnya juga kita nggak begitu modern lah sebenarnya, nggak terlalu begitu modern. Jadi orang-orang yang dari desa kebanyakan masuk sini gitu loh. Jadi iklimnya semacam itu masih kuat banget sih. Yang nggak terlalu, misalkan kalau kita bandingkan di Jakarta kan pergaulan bebas dan sebagainya lebih ekstrim lah dibanding di daerah sini. Makanya kita lebih mungkin bahasanya konservatif lah semacam itu. Nah mungkin bagi orang-orang yang cenderung aman sisi pergaulan, menurutku di UNES ini cukup terjaga lah gitu sih untuk itu ya. Nah kalau dari sisi akademik misalkan atau beasiswa, sebenarnya kalau kampus negeri menurutku nggak ada halangan ya. Sebenarnya banyak kok beasiswa itu dari manapun, dari BUMN misalkan Brilian gitu, ada Simniaga juga kalau nggak salah, ada banyak beasiswa yang lain juga sebenarnya. Kalau di sisi itu kita punya LASIS juga, bantuan dari dari kampus juga. Jadi banyak beasiswa lah menurutku. Termasuk saya sebenarnya juga dapat beasiswa sih, walaupun dari daerah, bukan dari ini ya instansi lewat UNES, tapi lewat daerah langsung sih dari Rembang. Begitu sih, Sel. Oh, itu untuk beasiswa yang dari Rembang itu untuk itu ya Kak, seluruh anak muda di Rembang ya? Ya, itu untuk mereka yang pertama masuk kuliah ya. Jadi mereka keterima, mereka bisa mengajukan. Nah, itu khusus untuk PTN di Jawa. Juga ada yang beasiswa swasta memang untuk daerah Rembang. Nah, itu sih beasiswa Kabupaten Rembang ya. Gitu. Oke. Kalau itu berarti kan di luar dari kampus ya, Kak. Nah, kalau untuk informasi beasiswa dari dalam kampusnya sendiri, ada nggak? Ada kok, kita punya laman, cuman saya lupa websitenya, lamannya khususnya apa, tapi UNES punya kok. Punya informasi secara resmi kok, dari yang punya ikatan kan pasti. Itu, beasiswa. Oh, oke, I see. Nah, ini sebenarnya aku ada satu fun fact sih tentang Universitas Negeri Semarang ya. Berdasarkan video profil tadi yang sudah kita lihat dan beberapa berita yang udah aku baca, itu tentang pengajuan akreditasi internasional. Itu untuk beberapa prodi seperti manajemen, hukum, dan sisanya apa aku lupa ya. Nah, jadi intinya itu adalah upaya UNES untuk mendapatkan reputasi internasionalnya. Nah, gimana sih Kak Abdul ini memandang hal ini? Apakah ada aktivitas khusus terhadap mahasiswa yang mencolok dalam upaya mendukung hal tersebut? Misalnya mungkin kayak ada kelas internasional atau semacamnya? Oke, mungkin memang belum merata sih, tapi upaya itu saya lihat sudah ada. Gitu ya. Pun dengan tagline di Disnatalis kemarin, UNES 56 ya. Jadi 2020 berarti 55, tahun ini berarti 56 kemarin. Nah, itu jargonnya, temanya adalah UNES Gemilang untuk Indonesia Maju. Nah, salah satunya dengan budaya kita untuk internasionalisasi di UNES ini. Nah, memang benar sudah banyak jurusan yang sudah diinginkan untuk akreditasi internasional ya. Saya baca tadi juga dari Agency for Quality Assurance Assessment. Nah, itu beberapa jurusan memang sudah didaftarkan gitu ya. Yang terakhir saya cek ada 3 jurusan. Yang pertama itu bahasa Inggris, kemudian pendidikan bahasa Inggris, sama bahasa Arab. Sebelumnya ada 4 lagi, itu di ekonomi pembangunan, kemudian PCKR, yang 2 lagi itu dari agak lupa saya. Nah, itu jadi ada beberapa yang bertahap-tahap setiap tahunnya sudah diakreditkan sebenarnya. Nah, ini salah satu upayanya memang. Nah, kalau kelas internasional beberapa jurusan memang ada. Salah satunya di teknik kimia. Di FT itu ada, di MIPA beberapa kayaknya ada. Kalau di FIS adanya geografi. Yang saya tahu itu
Jadi memang sudah ada untuk kelas-kelas internasional adaptasi di situ. Kalau untuk peningkatan skill kita selain itu ya, akreditasi juga semacam kelas. Beberapa kali event mungkin dari Disnatalis kemarin juga kita simak banyak yang mereka melakukan di beberapa fakultas punya simposium, kemudian ada seminar internasional juga yang sudah banyak menghadirkan event-event yang skalanya internasional. Nah itu menurutku memang upaya dari ya tadi keinginan UNES ini untuk internasionalisasi sih. Jadi mungkin itulah yang sedang diperbuat sih. Wah, keren banget ya. Berarti kalau di sana itu untuk mahasiswa asingnya kira-kira dari mana aja, Kak? Tahu nggak? Kemarin aku dengar dari Afrika ada. Kalau secara spesifik saya memang kurang interaktif ya. Dengan banyak dari Asia Tenggara juga beberapa ada sih gitu. Tapi untuk data-datanya mahasiswa mana aja aku belum tahu sih. Maroko kemarin setahu saya ada, cuma yang lain belum saya cek secara langsung juga. Biasanya kebanyakan kalau nggak salah di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu kalau internasional, mahasiswa internasional. Oh, oke. Nah, untuk mahasiswa internasional ini biasanya mereka pakai sistem kayak mungkin pertukaran pelajar atau memang berkuliah di UNES sendiri, Kak? Mereka berkuliah sih, memang berkuliah di sini. Oke. Nah, kalau untuk tadi kan disebutkan bahwa ada beberapa prodi yang memang sudah menyediakan kelas internasional ya. Nah, kira-kira untuk sistem kelas internasionalnya sendiri itu gimana, Kak? Apakah dari Kak Abdul mungkin pernah dengar informasi sekilas tentang itu? Oke, karena saya nggak merasakan langsung ya. Mungkin setahu saya memang lebih adaptasi penggunaan ini sih, bilingual lah. Bahasa penggunaan internasional lebih sering lah gitu. Dan mungkin ada pembedaan kurikulum dikit lah gitu ya. Tapi setahu saya memang lebih eratnya tadi lah gitu. Mungkin teman-teman yang ngerasain RSPI kayaknya lebih tahu lah gitu ya, yang dulu sekolah merasakan RSPI itu kayak. Mungkin menurut saya nggak beda jauh dengan itulah gitu. Lebih ke arah penggunaan bahasa sih mungkin ya. Oke. Nah, untuk penerapan bilingual sendiri tadi, kalau kelas internasional pasti ya. Nah, tapi kalau untuk di program studi lain, kira-kira ada nggak upaya dari kampus untuk menggencarkan itu? Di kurikulum itu biasanya tiap jurusan ada sih bahasa Inggris, tapi memang hanya satu kali itu semester antara satu biasanya dua. Nah, 2 kali kalau saya rasakan dulu. Cuman memang nggak begitu efektif lah menurutku ya, karena dengan hanya matkul 2 kali itu dorongan untuk mahasiswa untuk lebih tertarik untuk berbahasa kurang sih gitu. Kalau di fakultas saya sendiri, saya lihat memang kurang. Ada juga biasanya kan kalau di sekolah kita membudayakan hari apa bahasa Inggris ya. Itu kan walaupun agak memaksa, tapi sebenarnya agak menuntut teman-teman untuk belajar kan. Nah, menurut saya itu kalau fakultas yang lain saya kurang tahu. Tapi kemarin saya sempat diskusi lah sama teman-teman untuk bahas itu sih sebenarnya. Gitu. Oke, I see. Sebenarnya kalau dari reputasi internasional ini sendiri merupakan kebanggaan tersendiri juga ya dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang ya. Oke, keren banget sih Universitas Negeri Semarang. UNES itu masuknya itu ya di kota ya, Kak? Kotanya? Ini sebenarnya nggak di kota sih. Dia naik. Jadi kalau dari kota berapa ya? Sekitar mungkin 5 kiloan lah. Jadi agak masuk memang. Oh, tapi kalau untuk akses seperti ke tempat-tempat umum gitu? Aman. Kalau di Semarang memang sudah teralienasi dengan ini sih, bus kota ya. Jadi aman gitu. Mungkin bayar dari Terboyo itu bayar 1.000 ya sampai UNES itu. gitu. Itu sih aman kalau untuk transportasi memang. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin dari Kak Abdul, kita sudah mendengar beberapa informasi seputar UNES ya dari Kak Abdul. Nah, sebelumnya saya ingin mempersilahkan teman-teman audiens nih yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin ada dari teman-teman audiens yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan dari Kak Elsa. Mau tanya ya. Izin bertanya Kak Abdul, aku Elsa Sabrina dari Telkom University. Pengen nanya nih, kalau untuk mahasiswa rantau
kalau mau cari teman itu tuh organisasi kampus atau UKM tuh berpengaruh nggak sih? Dan efektifnya tuh di semester berapa kalau mau join organisasi? Misalnya kayak ada diskriminasi atau gimana gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, wah, thank you banget Elsa. Ini biasanya kebanyakan adik-adik tanya ya. Oke, langsung jawab mungkin atau gimana? Sel, langsung ya. Ya, boleh silakan. Oke, nah memang kalau berteman ini ya pengalaman memang orang yang sering terlibat organisasi lebih punya banyak teman gitu sih dibanding orang teman-teman yang mungkin apa ya kupu-kupu kayak gitu. Tapi dengan online ya memang cara apa ya approach-nya mungkin agak beda lah gitu ya. Tapi sepengalaman saya dari maba memang dari tahun pertama sudah ikut total organisasi walaupun sedikit. Saya BEM terus tiap tahun itu. Nah, dengan begitu memang lebih memudahkan sih, karena sefrekuensi pasti. Mereka yang suka aktivisme kampus akan bertemu, nah, akhirnya jadi teman sih. Nah, kalau dulu saya di semester pertama itu di SKB sebenarnya. Sekolah Kader Bangsa itu pengkaderan maba di tingkat universitas gitu. Sempat jadi kepala sekolah juga kemarin di tahun kemarin berarti ya. Nah, dengan begitu apa ya? Erat banget sebenarnya karena dibentuk mereka punya sistem sendiri lah mungkin ya. Di organisasi itu mereka punya sistem untuk kerekatan. Akhirnya kita punya banyak teman dekat. Nah, itu sih. Nah, kalau dari efektifnya di kapan? Menurut saya ya di semester 2 itu. Karena semester pertama menurutku adalah teman-teman untuk mengamati sih. Silakan mencoba, bagi yang suka mencoba, bagus gitu. Tapi kalau saya memang dulu karakternya adalah analiser ya, jadi lebih mengamati dulu sebelum saya terjun, pun mempertimbangkan. Nah, itu sih. Jadi di semester 2 itu lagi open recruitment banyak banget. Nah, biasanya memang mahasiswa yang aktif itu memulainya dari sana sih. Gitu. Dan itu UKM, juga lembaga mahasiswaan, BEM, DPM misalkan, itu akan mulai aktif di semester itu. Dan di UNES itu nggak ada pembedaan. Dalam artian, mungkin di kampus lain, itu kan ketika maba dia nggak boleh daftar di tingkat fakultas atau kampus ya. Biasanya hanya dibatasi di tingkat jurusan. Nah, kalau di UNES bebas. Jadi mahasiswa baru pun dia udah bisa daftar BEM universitas atau BEM fakultas. Nah, itu salah satu apa ya, mungkin kelebihan di UNES juga sih, karena ada demokrasi di situ, kebebasan di situ. Nggak ada peraturan yang apa ya, membatasi teman-teman untuk berekspresi di situ sih. Begitu. Oke, dari Kak Elsa, apakah sudah cukup menjawab? Oke, udah clear. Makasih Kak Abdul. Oh iya, sama Elsa. Oke, berarti untuk seperti ikatan pergaulan itu kalau antara kelas formal sama organisasi itu lebih efektif yang organisasi ya, Kak? Menurut saya semacam itu sih. Ini pengalaman aja ya. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang beda. Kalau tapi saya memang di kelas nggak terlalu dekat sama teman-teman. Maksudnya secara penuh ya. Mungkin ya beberapa lah yang sering kumpul atau berangkunya dekat itu dulu. Karena saya masih merasakan kan kuliah di ruangan gitu. Tapi bagi teman-teman yang sekarang kan agak beda ya. Kalau saya memang lebih dekatnya sama teman-teman organisasi dibanding teman kelas. Itu sih. Oke. Oke, mungkin selain Kak Elsa, dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan secara langsung? Baik, kalau tidak ada, mungkin dari Kak Abdul bisa memberikan closing statement ya, terutama nih buat maba-maba UNES, apalagi yang berencana untuk merantau di Semarang, untuk berkuliah di UNES. Silahkan. Oke, besok pengumuman ini ya, seleksi mandiri UNES. Dan bagi siapapun yang menyimak ya, terutama adik-adik yang semangat bergelora untuk melanjutkan kuliah. Karena bagi saya pendidikan adalah sarana untuk melatih berpikir sebenarnya. Bagi saya, maka manfaatkan dan tentu yang sering saya gaungkan adalah teman-teman akan bermetamorfosa dari yang semasa putih abu-abu, sekarang kita udah bebas, nggak berseragam. Maka teman-teman bebas juga untuk bertumbuh. Makanya jadilah generasi yang berani beda. Nah, itu yang selalu saya gaungkan di fakultas.
Karena kenapa? Karena sekarang adalah era ketidakpastian, maka kita nggak bisa dengan cara-cara yang sama, cara-cara yang lalu-lalu. Maka harus yang terbaik adalah dengan berani beda. Dan saran terakhir saya adalah teman-teman bisa sisihkan uang. Teman-teman mungkin bisa boros untuk konsumsi makan dan sebagainya, tapi jangan lupa isi perut pikiran. Maka sisihkan uang untuk beli buku, saranku teman-teman. Dan jangan lupa saya sambut ketika datang di UNES nanti. Sampai ketemu. Wah, siap-siap. Berarti besok ini mungkin dari teman-teman audiens ya yang berencana untuk masuk UNES, besok bisa ketemu sama Kak Abdul ya. Ya. Ya, Kak Abdul Sangat ada di ditunggu lah, Fakultas Ilmu. Wah, siap. Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Politik. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast episode kali ini, kami dari edukator.id akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber sebagai apresiasi. Nah, mungkin dari operator bisa memberikan instruksi, silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Abdul Khalik telah meluangkan waktunya dan bersedia hadir. Semoga sukses selalu dan lancar kuliahnya. Terima kasih kepada tim yang bertugas dan para audiens yang udah ngikutin dari awal hingga akhir. Semoga episode kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Edukator, biar nggak ketinggalan informasi seputar pendidikan lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.